Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas lagi anime atau novel Laidale no Daichinet mengenai scene yang kena skip di animenya, atau melanjutkan pembahasan sebelumnya, tapi kali ini kita cuma akan bahas episode 4-nya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah menemukan satu menara lain di ibu kota dan mendengar informasi dari sang penjaga mengenai 200 tahun yang lalu, Kena sempat kehilangan semangat dan mengurung diri di penginapan selama 2 hari. Karena mau sekeras apapun dirinya berusaha dan mencari menara lain, tidak akan mungkin menemukan teman-temannya yang dulu. Apalagi dia semakin yakin kalau Kena di bumi sudah lama mati dan saat ini dia tinggal di dunia yang sangat berbeda. Namun terlalu lama mengurung diri juga membuatnya lapar dan akhirnya dia keluar untuk mencari makanan dan bertemu dengan anaknya yaitu Carthage. Dulu saat masih di dunia game, para player tidak mungkin bisa merasakan langsung makanan di dalamnya. Tapi sekarang Kaina bisa merasakan langsung semua makanan di dunia itu, makanya dia sangat bahagia kalau lagi makan. Soalnya di bumi sendiri Kaina tidak mungkin bisa merasakan itu. Hari-hari yang dia konsumsi cuma obat, infus, dan sebagainya. Yaitu kehidupan yang sangat kelam baginya. Lalu setelah ngobrol dengan Carthage, Kaina menjadi sadar kalau dirinya tidak sendiri di dunia itu karena masih ada ketiga anaknya yang menjadi keluarganya. Dia pun memutuskan untuk menemui Scargo dan Maime dan berniat meminta maaf pada mereka atas sikapnya yang kadang tidak dewasa. Di sana akhirnya Carthage, Scargo, dan Maime juga minta maaf pada ibu mereka dan tentu hubungan mereka ke depannya akan semakin dekat. Di keesokan harinya, Kaina akhirnya menerima tawaran Eline untuk menjadi penjaganya dan ikut pergi ke negara Hellsper. Karena jalur yang akan mereka lalui sangat berbahaya dan kebetulan para bandit juga sudah menguasai daerah itu. Makanya Eline bersikeras ingin mengajak Kaina. Cuma kali ini Kaina dipekerjakan dan tentu dia akan mendapat bayaran. Dengan itu Kaina juga akan menjadi anggota tentara bayaran arbiter untuk sementara. Sebenarnya rute yang akan mereka lalui itu melewati desa Lid, baru melanjutkan perjalanan untuk sampai ke negara Hellsper. Itulah salah satu alasan kenapa Kaina mau ikut, karena dia juga ingin kembali ke desa itu setidaknya untuk beberapa hari. Jadi kalau di light novelnya, sebelum melewati sungai Ejit atau bahkan sampai ke negara Hellsper, mereka sudah lebih dulu melewati desa Lid dan istirahat sementara di sana. Sebelumnya kan Kena sudah berjanji pada Lid kalau dirinya akan kembali. Nah, berhubung perjalanan dari desa sampai ibu kota butuh waktu 10 hari dan Kena tinggal di ibu kota selama 10 hari lebih, jadi dia sudah meninggalkan desa hampir 1 bulan. Ditambah perjalanan untuk kembali ke desa. Karena kali ini Kena sudah menjadi anggota karavan, jadi dia akan memberikan bantuan sihirnya yaitu menaikkan kecepatan kuda dan semua gerbong yang mereka bawa. Dia memberikan buff pada semua anggota karavan dan semua kuda mereka. Buff itu akan meningkatkan kecepatan mereka sekitar 20%, jadi hanya butuh waktu 8 hari mereka sudah sampai di desa Lid. Setelah sampai di sana, semua warga desa langsung menyambut Kena dengan hangat, terutama Marele Lid yang memang sudah sangat merindukannya. Tapi ternyata ada yang berubah dengan desa itu. Stasiun kereta yang tadinya sudah tidak digunakan saat ini digunakan sebagai pabrik oleh warga desa dan juga pendatang baru. Bahkan rumah-rumah yang tadinya tidak digunakan saat ini terdapat cerobong asap di atasnya. Jadi desa itu mulai hidup kembali, tidak sepi seperti sebelumnya. Di malam itu, Kena menceritakan banyak hal pada Marele dan Lid dan juga bersama anggota karavan. Dia menceritakan hari-harinya selama tinggal di ibu kota dan itu menjadi malam yang sangat menyenangkan. Lalu di keesokan harinya, sebelum matahari terbit, dia pergi ke menaranya sendiri dan bertanya pada sang penjaga apa yang terjadi 200 tahun yang lalu. Tapi sang penjaga juga memberikan jawaban yang sama dengan penjaga menara lain. Jadi Kena tidak menemukan petunjuk apapun dan akhirnya setelah mengisi item boxnya, dia kembali ke desa untuk menyantap masakan Marele yang sangat enak. Tak lama kemudian tiba-tiba Kena didatangi oleh 3 kurcaci dan 1 wanita dan sepertinya mereka adalah pendatang baru yang ahli dalam bidang kerajinan ataupun pembangunan. Mereka sangat tertarik pada kincir air buatan Kena dan ternyata sampai saat ini belum ada yang bisa menirunya. Jadi mereka menanyakan detail pembuatan kincir air itu. Tapi tentu Kena sulit untuk menjelaskannya karena dia tidak memahami konsep penciptaan dengan detail. Jadi dia tidak bisa menjelaskannya dengan benar, tapi mungkin suatu saat mereka bisa membuat kincir air itu. Di sini Kena juga menunjukkan keterampilan dia yang lain, yaitu menciptakan patung dari kayu untuk memberi contoh pada mereka. Saat itu Kena menciptakan patung Buddha kecil dari kayu, tapi setelah mereka melihatnya, itu dianggap sebagai skill craft kuno yang sudah hilang. Tidak ada lagi orang yang bisa menggunakannya di masa ini dan tidak mungkin bisa dipelajari. Seperti kata Maime, kalau keterampilan di masa ini sudah sangat merosot. Sebagai salah satu master keterampilan, sebenarnya Kena bisa memberikan salah satu keterampilannya pada orang lain. Tapi orang itu harus bisa menyelesaikan ujian menara peraknya dan tentu itu adalah hal yang sangat sulit.
karena setiap menara didesain agar tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Tak lama kemudian kepala desa menemui Kena dan hendak meminta bantuannya. Tapi arbiter dan Alineh kali ini tidak bisa mengizinkannya begitu saja. Jika ingin meminta bantuan Kena, maka siapapun harus bayar atau mengajukan permintaan pada Guild. Karena saat ini statusnya adalah petualang yang sedang disewa oleh karavan dan juga salah satu anggota tentara bayaran. Bukannya arbiter ingin mengambil keuntungan, tapi jika Kena menerima permintaan secara gratis, maka akan berdampak pada petualang lain yang mencari nafkah dari pekerjaan itu. Dan di sini Kena pun akhirnya mengerti walaupun dia sangat ingin membantu kepala desa. Apalagi di hari berikutnya karavan itu berniat melanjutkan perjalanan. Saat itu arbiter menawarkan harga 8 koin perak untuk mempekerjakan Kena selama 1 hari. Tentu itu harga yang tidak murah bagi desa yang berpenghasilan kecil. Kena yang tidak tega melihat warga desa akhirnya menawarkan kesepakatan lain, yaitu membayar dengan jasa penginapan Marele. Jadi jika suatu saat Kena kembali ke desa itu lagi, maka dirinya bisa menginap secara gratis selama 20 hari di penginapan. Dan nantinya warga desa lain akan mengumpulkan uang dan membayar Marele dengan harga 8 koin perak. Ya, sama aja pembayaran jatuh tempo. Di sini kepala desa pun setuju dan bahkan Alineh menunda keberangkatannya agar Kena punya waktu 1 hari untuk membantu warga desa. Karena dengan sihir Kena juga karavan itu bisa sampai desa lebih cepat dari yang dijadwalkan. Jadi menunda 1 hari tidak akan jadi masalah. Saat itu kepala desa meminta Kena untuk menyelidiki salah satu sumur yang biasa mengeluarkan suara aneh. Karena mungkin saja itu adalah raungan monster dan sumur itu juga sangat dalam. Cuma karena tidak mungkin menyelidikinya dari atas, jadi Kena memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Dia pun segera merubah pakaiannya dengan pakaian penyelam dan mensummon roh air yang berwujud ikan terbang transparan. Lalu setelah itu dia langsung terjun dan menyelam jauh ke dalam sumur dipandu oleh roh air dan juga Kei yang selalu mendeteksi tempat itu. Ternyata sumur itu sangat dalam dan semakin Kena menyelam dia semakin mengikuti jalur air yang berbelok-belok dan juga sangat kompleks. Walaupun dia menggunakan night vision tapi tempat itu masih cukup gelap. Tak lama kemudian jalur air itu sampai ke gua bawah tanah yang lumayan besar. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke gua bawah tanah itu. Tempat itu juga dipenuhi es yang mulai mencair yang berarti tempat itu terhubung dengan mata air pegunungan di atasnya. Saat itu Kena mengaktifkan aura intimidasi kuatnya untuk mengetahui apakah ada monster yang berniat menyerangnya atau tidak. Cuma karena level Kena sangat tinggi jadi makhluk kecil yang merasakannya juga akan langsung mati. Tak lama kemudian dari dalam goa Kena mendengar teriakan kecil dan dia pun langsung menghampirinya sekaligus mensummon roh cahaya level 700 lebih untuk menerangi tempat itu dan juga untuk bersiap menyerang. Namun ternyata makhluk yang mengeluarkan teriakan adalah seekor putri duyung dan tentu dia sangat ketakutan melihat Kena dan para monsternya. Sampai berkali-kali dia memohon pada Kena agar tidak menyakitinya, tapi akhirnya Kena bisa menenangkannya. Putri duyung itu bernama Mimili dan Kena meminta dia untuk menceritakan kenapa dia bisa ada di tempat seperti itu. Tapi Mimili bilang tiba-tiba dirinya terhisap oleh lubang hitam dan akhirnya berakhir di tempat itu. Kena yang mendengarnya juga tidak tahu lubang hitam apa yang memindahkan Mimili, tapi mungkin saja itu adalah sihir pemanggilan yang tidak disengaja atau kurang sempurna. Entah sudah berapa lama Mimili terjebak di tempat itu karena dia tidak bisa melihat siang dan malam dan juga tidak tahu cara keluar dari gua itu. Dia terus bertahan di sana sambil memakan ikan-ikan kecil yang ada di gua. Dan terkadang dia menyanyikan lagu tentang rumah yang sangat dia rindukan. Cuma suara nyanyian Putri Duyung mempunyai volume yang luar biasa. Makanya warga desa sering mendengar suara aneh dari dalam sumur itu. Ya dia kasihan banget sih. Akhirnya di sini Kena mengajak Mimili untuk naik ke atas menggunakan bantuan roh bumi yang sudah dipanggilnya. Dengan bantuan roh bumi mereka tidak perlu membuat lubang atau kembali mengikuti jalur air sebelumnya. Karena kekuatan roh bumi membuat mereka bisa menyatu dengan tanah, jadi perlahan mereka naik dengan sendirinya sampai ke permukaan. Setelah beberapa lama mereka sampai di atas dan ternyata itu di hutan yang tidak jauh dari desa. Dan mereka pun langsung mendatangi kepala desa dan yang lainnya yang dari tadi sangat mengkhawatirkan Kena. Saat itu Kena menceritakan semuanya tentang Mimili dan untuk sementara dia akan tinggal di desa. Nah berhubung Kena punya simpanan 20 hari tinggal di penginapan, jadi dia menyerahkan hak itu pada Mimili agar dia bisa tinggal sementara sebelum kembali ke habitatnya, tapi tentu nanti Kena akan kembali menemuinya. Awalnya Marele dan warga desa kebingungan bagaimana cara merawat Putri Duyung, tapi Kena menjelaskan kalau Mimili sama dengan demi-human lainnya dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dia hanya butuh air untuk menjaga tubuhnya tetap basah.
Akhirnya saat itu warga desa bekerja sama menciptakan jalur air kecil dari pemandian umum sampai ke penginapan. Supaya Mimili bisa tinggal dengan nyaman soalnya dia lebih suka tidur di genangan air. Sepertinya Lilith juga sangat menyukai kehadiran Mimili dan untuk sementara Kena bisa meninggalkannya dengan lega. Gua nggak yakin apakah partnya Mimili kena skip di anime atau cuma dibalik aja. Misalnya ke negara Hellsper dulu baru kembali ke desa dan menyelamatkan Mimili. Soalnya di opening anime karakter Mimili juga diperlihatkan. Ya kita lihat aja nanti guys. Lalu di keesokan harinya, Kena dan karavan melanjutkan perjalanan menuju negara Hellsper dan tentunya jaraknya lebih jauh dari ibu kota. Mereka harus melewati rute pegunungan yang cukup panjang dan juga melewati daerah perbatasan yang sudah dikuasai oleh para bandit. Tapi sebelum itu mereka harus melintasi sungai Ejit yang cukup berbahaya. Sebenarnya ada kelemahan pada sihir Kena yang bisa membuat mereka berjalan di air. Jadi sekali mengaktifkan sihir itu maka efeknya tidak akan hilang selama mereka di atas air. Tapi jika ada satu kerikil atau benda lain yang terhanyut dan mengenai mereka maka efeknya akan langsung hilang. Jadi saat itu Kena mensummon roh airnya kembali untuk mengawasi situasi walaupun di akhir dia sedikit lengah. Tapi untung saja cuma kehilangan satu kuda dan Kena bisa mengganti itu dengan monster lain. Lalu setelah berjalan cukup lama mereka akhirnya bertemu dengan para bandit yang sedang meresahkan. Tapi Kena bisa mengatasi itu dengan mudah dan untuk pertama kalinya dia merasakan sensasi yang tidak biasa. Karena orang-orang yang dibunuhnya itu bukanlah NPC seperti di masa lalu. Saat malam tiba dan bercerita satu sama lain, itu adalah momen yang sangat menyenangkan bagi Kena dan dia selalu menantikan itu. Dia sangat suka melihat anggota karavan menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Walaupun biasanya dia cuma menyimak dan mendengarkan, tapi itu membuatnya senang. Tempat Kena biasa tidur itu menggunakan tempat tidur gantung gitu guys. Sedangkan Elina di gerbong dagangannya karena tubuhnya sangat kecil. Oh ya, ada Saweria dari Nonem. Bang, tetap bahas Gogeta sama mau gak Queen dan kalau bisa bahas lanjutan anime set 3 atau Cube Curse Curious. Dan masih dari orang yang sama, Bang, sekalian bahas LN Mayoi Neko Overrun. Kalau mau gue akuin sih pasti tetap gue bahas, cuma masih nunggu chapter terbarunya. Kalau Gogeta mungkin cuma sampai situ aja sih, atau sampai light novelnya tamat. Soalnya untuk sequel atau lanjutannya susah banget nyari sumbernya guys. Lalu untuk set 3 dan Mayoi Neko gue malah belum nonton anime atau baca novelnya, padahal itu anime lawas. Coba yang lain deh, nanti DM gue aja. Thank you Nonem. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan selanjutnya kita bahas episode 5-nya. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.